Negatifnya adalah satu, wasting time, membuang-buang waktu karena ketidakpastian. Kemudian juga ribet. Itu unsur yang bisa saya jelaskan. Karena dalam pesugihan itu ada perjanjian dengan setan. Iya. Anda bisa bayangkan, kita janjian dengan orang saja kadang-kadang kecewa, nggak datang-datang, apalagi dengan setan. Ada janjian dengan setan, dia kelihatan nggak, wasting time, sia-sia. Kadang-kadang dia sudah datang, kita nggak tahu. Dia sudah pulang, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu kan wasting time, buang waktu. Yang berikutnya adalah kontrak yang tidak jelas. Anda tahu, ada tumbal, ada umur yang dikontrakkan itu terjadi pada pesugihan. Biasanya orang yang pesugihan itu kadang-kadang tumbalnya anak sendiri, Pak. Iya, betul. Jadi anaknya waktu itu setahun yang lalu itu kelas 6 SD. Iya, sekarang perempuan. Sekarang ditumbalkan kelas 1 SMP. Ya, itu bukan tunggal, itu bukan tumbal, Pak, itu naik kelas. Dia naik kelas. Tapi Anda harus tahu. Harus tahu apa? Dia memang kelas 1 SMP. Iya, tapi kakaknya kelas 3 SMA. Ya wajar, lu tumbalnya di mana? Tumbal ametung. Tumbal ametung. Oh, tunggul itu. Yang ditumbalkan adiknya yang paling kecil, Pak. Lu ngapain cerita kakak-kakaknya lah? Lu biar Anda tahu silsilah keluarganya. Gak usah. Lu kirimin ke gua fotokopi kartu keluarganya nih, Pak. Nih, gitu. Jadi gua langsung tahu adeknya nih. Nih, Pak, ini nih adeknya, ini yang ditumbalin. Ngapain gua harus tahu kakaknya 3 SMA? Saya takutnya kalau saya jelaskan nanti Anda tanya kakaknya kelas berapa gitu. Udah ngalah dong, Bapak udah emosi. Udah cerita langsung ke yang adeknya. Adiknya, ini yang saya bilang yang jadi tumbal itu adiknya. Mulai ini, Pak, nih. Masa bayangkan, ini kan baru melahirkan tetangga saya itu. Masa anaknya yang paling kecil, umur 4 bulan, belum bisa ngomong. Anak kecil itu wajar, 4 bulan belum bisa ngomong. Apa 4 bulan dia nggak bisa ngomong lah. Nggak bisa, Pak. Anak saya itu waktu umur 4 bulan itu sudah bisa ngomong. Pintu kereta baru 2 hari udah bisa ngomong. Pintu kereta. Anak saya itu lahir 13 Desember tahun 98. Nah, ketika bulan Maret 99, dia kan 4 bulan usianya, lebih dari setahunnya. Dia bisa ngomong sudah. Setahun. Udah, Pak, udah, Pak, biarin. Nih, ada nggak nih sebenarnya tumbal, ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Jadi orang jadi sakit darah tinggi, stroke, asam urat, semua pada nambah. Pak, kita tidak mau mensejahterakan keluarga Calontong ya? Bisa nggak sih, Pak, kita sejahterakan keluarga Calontong dengan cara menumbalkan Calontong? Kita lempar ke laut sama kepala kerbau, Pak. Sepertinya itu ide yang cemerlang. Anaknya setahun lebih mah ya iyalah tuh bisa ngomong. Lah itu Anda bilang nggak bisa tadi. Tadi kan lu bilangnya 4 bulan. Lu anak lu kan 1 tahun 4 bulan. Anda sih beda-bedain anak orang. Tuh beda-bedain apa? Ini udah ngotot beda-bedain. Ini anaknya yang ditumbalin itu umur berapa? 4 bulan. Bayi, Pak. Iya, sekarang ditumbalin enggak itu? Nggak tahu kan anak dia, Pak. Masa lu tadi kan ngomong tumbal. Nah, maksud saya tumbal itu bisa ke anak, makanya anak itu harus dijaga baik-baik. Jadi anaknya nggak ditumbalin? Nggak tahu. Ngapain lu cerita? Kita kan nungguin. Gua udah ngomongin kan, kirain gua dengerin anaknya mau ditumbalin. Kan itu tetangga saya. Ya ini ada tetangga satu. Nih tetangga lu masukin ke sini. Lu sate semuanya. Sate. Pak, tapi ini satunya tetangga saya juga ini. Ya kenapa? Tetangga kamu kenapa di situ? Mau saya cerita? Nggak usah. Pak. Nggak usah. Notulen. Tujuan jadi resiko instan. Ada resikonya pasti. Tado, Pak. Harus dibayar juga. Calontong nih tetangganya bukan? Bukan. Oh, bukan. Seolah-olah ini kita hidup ini jadi kekayaan itu menjadi sebuah tujuan utama. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Silakan, Notulen. Dari pembicaraan ini saya mencoba menyimpulkan dari sisi Bill Gates. Bill Gates itu kan salah satu orang terkaya di dunia ya. Bahkan pernah jadi nomor 1. Uangnya itu sekarang di tabungan 560 triliun rupiah.
Penghasilan dia 250 US dollar per detik dan 7,2 miliar dolar per tahun. Kita bayangkan seperti itu, tetapi dia membuat wasiat hanya akan memberikan uang kepada anaknya 10 juta dolar saja. Selebihnya dia banyak sumbangkan untuk penelitian tentang AIDS dan untuk membantu orang. Alasannya cuma satu, saya tidak mau anak saya menganggap uang itu seperti memetik daun-daunan di atas pohon. Karena bagi Bill Gates, merayakan kesuksesan itu penting, tapi jauh lebih penting mengambil pelajaran dari kegagalan dan perjuangan. Dia ingin anaknya tidak instan. Yang kedua, coba kalau kita lihat uang kita, uang 100 ribu dengan uang 1000 selalu lebih lecek uang berapa? 1000. Uang 1000. Iya. Karena circle uang 100 ribu pendek. Betul. Dari bank masuk ke tas orang, dibelanjakan di mall, Lama, ya. ditabung kembali. Selalu rapi atau disimpan. Tapi uang 1000, Lecek, dia ya. kemana-mana, ke anak yatim, ke tukang ojek, masuk ke celengan masjid, berputar terus menerus. Dari sini kita bisa dapat satu pelajaran bahwa bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bermanfaatnya penghasilan kita. Dan satu terakhir, tidak harus mampu membeli ranjang enak untuk bisa tidur enak. Iya. Satu hal yang bisa ditangkap dari pembicaraan ini untuk Budi, jangan pernah juga kamu menyesal mempunyai muka lecek toh, seperti uang 1000 yang penuh dengan yang namanya pengalaman dan manfaatnya. Jadi jangan pernah kecewa dengan wajah yang lecek itu. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada para pemirsa, ini adalah merupakan pilihan. Untuk kaya dengan cara mistis, hidup Anda akan tragis. Tetapi Anda kaya dengan logis, jauh hidup Anda akan lebih manis. Orang manis minum air putih, orang sakit minum obat. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang. Lu mesti paham dong. Mari. Siapa yang punya mic? Kumpulin semua sama gue. Sini. Lu gak usah ngomong sini nih. Oh, marah dia, Pak. Marah. Lu mau ngomong di